Apabila kita berzikir nih merasakan satu getaran, jangan merasa senang dulu. Getaran itu namanya hijab cahaya. Bisa nangis? Waktu talqin kemarin banyak yang nangis ya. Jangan senang dulu. Nanti dalam tangis itu ada syaitan yang dulu bertahun-tahun bisa nangis. Dia sudah tahu pengalaman kita di dalam kolbu. Makanya zikir tadi ada zikir lisan, ada zikir kolbu, ada zikir nafas. Semuanya harus diisi, kalau enggak syaitan masuk. Apa kata syaitan? Waduh, kamu nih suci sekali hatinya. Zikir kok bisa nangis? Ya. Kolbumu sangat bening. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Gimana kabar Bapak Ibu? Dingin? Panas? Yang panas hatinya ya. Alhamdulillah, ini purnama di atas. Semoga hati kita juga terang seperti terangnya purnama. Amin. Walaupun terangnya purnama bukan karena dia terang sendiri, tapi ada pelita yang meneranginya. Tapi jika ada yang menghalanginya, apakah rembulan masih terang sedia kala? Tentu tidak. Itulah yang disebut hijab. Maka insya Allah malam ini tema kita pulang kepada Allah. Kita akan mengambil tema hijab-hijab yang menghalangi kita pulang. Insya Allah. Mari sama-sama kita istighfar ya. Coba duduk yang tenang, yang santai, rileks, ikutin ya. Apapun posisinya, cari yang nyaman saja. Gak mesti bersimpu, bisa terserah yang nyaman ya. Mari kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, terima syahadat kami. Terima persaksian kami. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai ayahanda ruhani kami, Abul Arwah, Sayyidina Rasulullah, terimalah kami menjadi umatmu. Terimalah kami menjadi pengikutmu. Terimalah kami dalam daftar syafaatmu. Kita baca Haikal Ma'arifnya. Ahad Dzatullah. Ayo sama-sama. Ahad Dzatullah. Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Al-Mahdi Khalifatullah. Waj'alna ya Rabbana min ahlillah. Jadikan kami ya Allah min ahlillah, bagian dari ahlullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah. Ya, sama-sama. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa pandangan mata kami. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni pandangan kami yang salah memandang. Memandang kepada yang haram, bahkan memandang tidak dengan memandang ada af'al perbuatanmu, memandang kosong kepada segala sesuatu. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa pendengaran telinga kami, dosa lisan kami, dosa tangan dan kaki kami, dosa perut dan kemaluan kami, dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, sekali lagi. Astaghfirullah. Iktikadkan nama Allah membersihkan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biar tambah mantap, dibayangkan seperti itu. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Masuk ke dalam kalbu. Buang, akui kepada Allah. Di dalam kalbu ada dosa sombong, dosa lalai mengingatnya, dosa iri dengki kepada makhluknya. Coba istighfarkan kalbunya. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa kalbu kami, dosa hati kami, dosa iri dengki kami, dosa sombong kami, dosa yang kami sadari, dosa yang kami tidak sadari, dosa orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, ulama kami, guru-guru kami, keluarga kami, semua yang hadir malam ini. Ampunkan kami semua ya Allah. Ighfir lana wa lahum ya Ghaffar ya Ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Nusina. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi Rasul. Baik, ya zikirnya kalau ahwalnya turun nanti, ada ahwalnya nanti saya kasih zikir nafas di akhir ya. Insya Allah zikir tahan nafas nanti di akhir. Pas sudah mulai dingin-dinginan, pas dikasih ntar ya. Insya Allah, doa aja supaya Allah izinkan ya. Yang tadi itu cuma conditioning, supaya kalbu kita tidak terganggu sama yang lain. Makanya tidak banyak-banyak ya. Yang membuat seorang hamba ketika Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kita diundang, itu ayatnya. Ini belum aktif ya. Oke, sip. Ada ayatnya begini, irji'i. Ini anggap saja bahasa Arabnya benar ya. Irji'i ila rabbiki. Irji'i itu artinya pulanglah. Jadi kita dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang sudah tenang, pulanglah. Judulnya kita apa nih? Jalan menuju pulang. Jadi udah pas judulnya nih Paman ini. Dapat inspirasi dari mana ini? Dari ayat ini. Ini satu-satunya ayat yang menyuruh kita pulang. Kemana pulangnya? Ila rabbik. Ya. Wah. Baru kenalan nama ininya.
Oke, Rabbik. Jadi disuruh pulang itu kepada Rabb. Nah, disinilah kemudian ada penghalang antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penghalang ini itu disebut dengan hijab. Nah, ini yang akan kita bahas. Hijab, ya. Yang paling sering menyebutkan hadis mengenai hijab itu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub fi zamanihi Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau wafat tahun 505. Sekarang tahun berapa? Hijriahnya 1443. Di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin dan kitab Mishkatul Anwar, begitu juga kitab-kitab yang lain, ada Ar-Risalah Al-Laduniyah, itu menyinggung masalah ini. Udah berapa tahun ini? Udah berapa tahun ini? Jadi beliau sudah pernah membuka ilmu ini. Maka saya bukan orang yang pertama yang membukanya. Maka jika ada ulama menyaksikan saya buka ilmu ini, berarti mereka kurang update aja sama kitab-kitabnya. Ya. Atau memang tidak faham sama sekali, wallahu alam, kita husnuzon saja. Barangkali memang materi ini nggak nyampe, karena ini nggak bisa dengan baca kitab sendiri, mesti ditalakikan dari gurunya. Walaupun saya ini baca kitab ribuan, kalau nggak talaki nggak ngerti ilmu ini. Ibn Arabi nulis juga, beliau wafat tahun 638. Judul kitabnya bahasa Arabnya ini Al-Hujub, hijab. Emang ada hijab? Saya lihat ada nggak di situ maksiat? Nggak ada. Ternyata hijab yang dimaksud imam kita ini bukan hanya hijab keburukan. Tapi cahaya itu, amal itu, ilmu itu dapat jadi hijab. Dan ini tidak semuanya negatif. Ya. Maka hijab dibagi dua. Ya. Yang pertama hijab cahaya. Yang kedua hijab kegelapan. Ini kalau menuju Allah, nah yang paling berat itu justru hijab cahaya. Kalau hijab kegelapan orang udah tahu maksiat, kejahilan, ini sini nih. Orang udah tahu semua. Dan apa yang sangat menarik di sini, di dalam riwayat itu, riwayat ini secara ilmu riwayat, ilmu hadis tidak dianggap sahih oleh kebanyakan ulama. Tapi Imam Al-Iraqi memperkenankannya. Imam Mula Al-Qari, imam-imam yang lain mengatakan maknanya sahih. Ya, dan itu ditemukan dalam kitab Al-Asma wa Sifat Abu Mansur At-Tamimi. Ya, Abu Mansur At-Tamimi dia mengatakan lillahi sab'ina alfa hijabit. Kira-kira begitu kalau disampaikan. Allah memiliki 70.000 hijab. Jadi hijab ini berapa nih? Hijab cahaya 70.000. Ini 70.000 nih. Hijab kegelapan 70.000. Banyak apa dikit tuh? 70.000, Pak. Ini gimana cara ceritainnya? Ya. Dan di dalam 70.000 itu ada lagi hijab 70.000. Jadi satu hijab diurai jadi 70.000 lagi. Jadi 70.000 kali 70.000. Ini kita kalau mikirin gini jadi putus asa. Ya. Waduh. Ya. Kata pasukan arwah tadi, mana panglimanya tadi? Pak Bandi ya. Saya bilang, Pak Bandi, nama antum itu tahu nggak nama apa? Bandi itu bahasa Persia artinya cahaya. Ya, artinya apa? Cahaya, itu hijab itu.
Beliau meriwayatkan bahwa dulu Abah Guru Sekumpul bilang kalau Al-Kutub atau Al-Ghaus dia melewati 1.000.000 makomat. Saya tambahin, dalam 1.000.000 ada 1.000.000. Dalam satu makom itu ada lagi makom, banyak. Hijab itu nikmat, tapi juga ujian. Nah, ini kita urai, kok bisa ya hijab itu nikmat? Kita ambil dulu nih hijab cahaya sebelah sini. Itu hijab. Hijab gelap. Islamnya cahaya. Apalagi nih. Pernah nyantri, berarti punya ilmu. Ilmu itu hijab. Hijab cahaya. Kapan dia menjadi hijab kegelapan? Kalau saya merasa berilmu. Nah, ini yang terjadi banyak pada ulama. Makanya ulama itu jika mereka sedang tergelincir, efeknya dahsyat. Karena kalau ulama tergelincir, dia bawa dalil. Dia akan menggunakan dalil untuk membenarkan kekeliruannya. Itu hijabnya sudah tambah lapis-lapis. Di dalam itu ada 70.000 kegelapan, kira-kira begitu. Jika dia tidak ada mursyid, murabbi, wali yang menyelamatkan dia nggak akan selamat. Inilah yang dialami oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Hijab ilmu. Orang di zaman itu nggak ada yang lebih alim dari beliau lah. Apa yang beliau pelajari, yang beliau katakan, yang menjelaskan, itu jadi ilmu yang mustaqil, yang sangat pakar beliaunya. Tapi di situ Imam Ghazali merasa kesepian. Ngomongin Allah tapi tidak merasakan Allah. Ya. Bicarain Nabi Muhammad, tapi kok nggak bisa nangis. Nggak bisa rindu. Istighfar, menjelaskan makna istighfar dahsyat. Tapi membuat kolbu kita tersentuh dengan istighfar, dia nggak bisa. Maka Imam Al-Ghazali kemudian mengalami kesepian yang luar biasa sehingga dia tidak bisa berbicara hampir sebulan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa 15 hari. Itu Imam Ghazali. Karena hijab tadi dia menyadari kok ada hijab dalam diriku. Nah, Imam Ghazali nggak selamat sampai ketemu seorang imam namanya Abu Ali Al-Farmadi atau Farmadi. Di Indonesia ada orang namanya Permadi ya. Tapi dia ini ya, bukan ahli tarekat. Sepertinya ahli kebatinan. Barangkali dulu ayahnya seorang yang pernah terinspirasi oleh tokoh ini. Abu Ali Al-Farmadi mengajarkan zikir khafi, baca nama Allah di dalam kolbu. Masukkan ke dalam kolbu. Inilah yang saya talqinkan beberapa bulan yang lalu. Bulan apa tuh Paman? Masih ingat gak? 6 bulan ya. Zikir Abu Ali Al-Farmadi ini yang saya talqinkan. Dan itu gak pernah saya talqin secara terbuka kecuali di sekitar sini, Kirom ya. Bagian mana? Kiram apa namanya itu? Kiram Park. Ya. Gak tahu juga kok bisa di sini. Ya. Dulu kita sembunyiin ya. Saya menyembunyikan ijazah, izin dari guru saya itu udah lama sekali. Ya, ya lumayan lama lah kita bersembunyi dengan penampilan ngajar hadis, gitu, ngajar akidah, debat sama Wahabi, gitu. Ya, padahal tuh nggak saya banget itu ya. Udah nggak seneng. Makanya sekarang sudahlah kita yang ini aja lah yang kita dalami. Ya. Abu Ali Al-Farmadi mengajarkan zikir Allah di kolbunya Imam Al-Ghazali. Atas dasar itulah Imam Ghazali kemudian nulis di kitab Ihya, di kitab Kimia Sa'ada, di banyak kitab. Bahwa menyebut nama Allah itu salah satu yang bisa membuka hijab. Tapi ingat, ketika dibuka hijabnya, nama Allah sendiri itu ada hijabnya. Gitu. Per huruf itu ada hijabnya, bayangkan.
Nah ini ilmunya Abah Guru dulu nih. Satu huruf itu diurai oleh beliau. Satu huruf itu ada hijabnya Pak. Alif itu ada hijabnya. Makanya aneh jika ada seorang ilmuwan atau kiai mengatakan huruf itu tidak ada makna sampai dia terangkai. Berarti dia nggak mengerti hakikatul huruf. Alif lam mim itu ada maknanya, maka jadi satu ayat. Alif lam ra ya. Apa lagi? Alif lam apa lagi? Alif lam mim sad, ada ha mim kaf ha ya ain sad. Itu ada maknanya semua. Sayyidina Ali kalau doanya pakai kaf ha ya ain sad. Apa yang diminta jadi. Sayyidina Ali dan riwayatnya sahih. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi As-Saghir ya. Ad-Darimi yang akidahnya agak kurang oke, tapi dia meriwayatkan ini kaf ha ya ain sad. Itu kaf itu ada maknanya sudah. Ya. Ini kaf sudah ada maknanya. Ha udah ada maknanya ya. Oh. Dan jika ada habaib yang menentang tentang ilmu huruf, berarti dia sedang menentang datuknya. Sahibul Ratibul Haddad, siapa namanya? Al-Habib? Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ini ilmunya, kutubnya para habaib. Dalam kitab Tasbitul Fuad, ya, apa kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad? Huruf-huruf ini disebut dengan huruf nuraniyah. Huruf-huruf nuraniyah. Makanya ribat tuh kita kasih nama nuraniyah. Itu bacanya nuraniyah. Huruf-huruf cahaya. Dan dulu para sadah Ba'lawiyah, kan Datuk Kelampayan kan juga masih zuriat, masih sayyid. Al-Idrus, ya. Itu kalau mereka zikir, kadang-kadang pakai satu huruf itu. Alif, 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 alif. Nah, bidah gak tuh? Bidah gak tuh zikir begitu? Coba sebelum sampai ke sana. Zikir paling afdal apa? Hadisnya gimana? Afdalu zikri la ilaha. Zikir yang paling tinggi la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Nih, ini zikir paling afdal, benar. Coba, huruf di situ ada berapa? Coba dihitung. La, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar. Ini dalam satu mazhab. Enggak dihitung tasdidnya. Tanpa ada huruf alif, jadi enggak la ilaha illallah? Jadi enggak? Enggak jadi. Coba buang satu huruf. Kita buang nih. Ya. Satu huruf la aja. Ini kita buang. Jadi enggak? Enggak jadi dia. Kita hapus ini, ya. Bacanya apa? A-ilah illallah. Jadi pertanyaan jadinya. Apakah ada Tuhan selain Allah? Atau alifnya kita panjangin. Lamnya kita panjangin, alifnya kita hapus. Jadi begini. La. Maka baca la ilaha illallah di saat kita masih sadar mesti sesuai dengan makharijul hurufnya. La ilaha illallah. Beda kalau sudah jazbah, sudah ekstase. Itu bunyinya apa aja boleh. Ya. Tapi kalau belum, mesti dikembalikan kepada hurufnya. La ilaha illallah.
Kan lama-lama tambah kenceng tuh, boleh. Setelah datang halnya. Kalau belum datang halnya nggak boleh. Jadi satu huruf itu penting. Inti dari la ilaha illallah di mana? Apa ayat kursi? Coba ayat kursi depannya apa? Allahu la ilaha illa. Nah, coba lihat. Ngantuk gak? Kalau ngantuk kita bubar deh. Coba lihat. Allahu la ilaha illahu. Kalau yang biasa kita zikirkan apa? La ilaha illallah. Kita biasa zikir begitu. Dalam bahasa Arab, lafaz yang ini, ya, lafaz illallah, ini disebut isbat. Apa arti isbat? Gak ada namanya isbat kan? Aman. Isbat itu artinya menancapkan, menetapkan dalam kolbu. Kalau bagi orang belajar talqin, dihentakkan di dalam kolbu, itu diisbatkan. Maka kita kalau waktu talqin masih ingat gak? La ilaha. Nah, ini rahasia. Jadi Allah itu memilihkan illa. Coba baca il. Menghentak ke bawah gak? Illallah. Jadi ketika il itu kita sudah menghunjam ke dalam dada ini. Illallah. Itu namanya isbat. Ya. Isbat. Ya. Itu namanya. Isbat itu ditetapkan, ditancapkan dalam kolbu. Biji apa yang ditancapkan? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sering-sering, banyak-banyak, kolbu kita luas, tenang aja. Kolbu itu ranahnya, tanahnya, ruangnya lebih luas daripada Kirom. Lebih luas ini mah nggak ada apa-apanya ini. Lebih luas dari langit dan bumi. Maka dalam hadis qudsi yang maknanya disepakati oleh ahlullah, para wali-wali Allah, ma wasi'ani ardi wala samai. Tidaklah dapat menerima pandanganku, tajalliku, ya, langit dan bumi. Innama wasi'ani qalbi abdil mu'min. Yang mampu menerima cuma kolbu hambaku yang percaya, yang mengisbatkan. Jadi iman itu isbat di kolbu. Jadi syarat orang talqinnya sukses, dia harus percaya dulu sama gurunya, bahwa gurunya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak masuk kalimah ke dalam kolbunya. Nah ini isbat namanya. Suatu kali Imam Abu Bakar Asy-Syibli, murid daripada Al-Junaid, kawan daripada Al-Hallaj. Tapi sebenarnya Syibli ini juga belajar kepada Al-Hallaj. Kata Imam Asy-Syibli, dia udah lagi sekarat. Jika aku mati, jangan talqinkan kepadaku kecuali nama Allah, Allah, Allah. Bertanyalah murid-muridnya, ashabnya, sahib-sahibnya, kawan-kawannya. Wahai Tuan Guru, bukankah Nabi katakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang sakarat, orang yang mati atau yang telah mati, la ilaha illallah. Kok engkau menyuruh Allah, Allah? Kata beliau, la ilaha illallah itu memainan saya. Ya. Saya sudah bersama dia. Ana ma'ahu, saya sudah bersamanya. Udah jangan diganggu, cukup Allah, Allah. Ya. Maka dia cuma zikir Allah, Allah. Jadi inti dari la ilaha illallah apa? Lafaz Allah. Namun baca Allah itu kalau tidak ditalkinkan, tidak ada tekniknya, nggak ada rasa juga. Nggak
Nggak ada rasa juga, karena hurufnya itu ada rahasia, ada cahaya di situ. Satu huruf itu ada rahasia di situ. Nah, nanti kita buka. Coba lihat. Allah di ayat kursi dan ayat kedua Ali Imran, Allahnya taruh depan. Allahu la ilaha illahu. Sekarangnya nama Allah diganti dengan huwa. Ya, ini kita benerin dikit deh. Hu. Hu itu, huwau dalam bahasa Arab itu cuma zaidah. Asalnya cuma begini. Atau begini aja. Silakan cari, kalau yang pakar bahasa Arab silakan dicek. Apa fungsi waw di situ. Jadi asalnya cuma hu. Nah, hu itu kembali kepada lafaz Allah. Jadi dia balik lagi sini. Apa arti hu? Apa mana hu? Kalau terjemahan biasa apa? Bahasa Inggris he. Cocok logi gitu. Hu, he. Cocok apa cocok logi? Tahu deh, jawab sendiri deh ya. Hu, he. Huwa. Ya. Tapi dari dulu kita bacanya hu. Salah satu wiridan kami yang kami dapat dari kecil itu 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Benar? Suka gak baca itu? Itu orang kalau baca itu pagi dan sore, 70.000 malaikat membersamai dia. Malaikat apa? Malaikat khadamnya hu. Tuh gak tanggung-tanggung lah. Khadamnya hu. Itu malaikat ulwiyin, malaikat tinggi. Bukan malaikat sufliyin. Bukan malaikat bumi, malaikat langit langsung. Bahkan di atasnya langit langsung kena hu. Lalu apa gerangan yang ada pada lafaz hu? Yang merupakan inti dari kalimat Allah. Ya. Jadi orang baca nama Allah, baca hu, itu sama. Allahu, maka ada zikir hu Allah, ada Allahu, benar gak? Ya. Udah ada yang jelasin ini gak sebelumnya, Paman? Belum ya? Tapi saya rasa Abah Guru dulu sudah sering jelasin ini. Ya, kita mengulang lagi apa yang mungkin terpendam, yang sudah lama, karena beliau sudah lama secara jasadi meninggalkan kita. Tapi insya Allah secara spirit, secara rohani beliau tidak akan meninggalkan. Wali-wali itu, jika dia wafat, dia lebih cepat memberikan madat kepada muridnya dengan izin Allah daripada dia lagi hidup. Lagi hidup dia punya anak, istri, punya kerjaan, punya bala, punya urusan, punya wirid yang harus dia kerjain. Tapi kalau dia sudah wafat, itu al-madat yang Allah berikan kepada mereka, dijamin dengan lafaz ahya'un inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini hubungannya. Jadi hu itu adalah inti daripada lafaz Allah. Jadi kalau diringkas, la ilaha illallah, intinya ada pada lafaz Allah. Lafaz Allah intinya ada pada lafaz hu. Atas dasar itulah kenapa zikir la ilaha illallah zikir paling afdal. Karena ada satu huruf ini, hu itu. Coba ambil nafas. Buang. Itu bunyi enggak? Kalau pakai hidung. Buang. Kalau dibunyiin dikasih huruf itu bunyinya apa? Kalau dikasih huruf apa? Alif atau ba atau ta atau ha? Itu apa? Kira-kira yang pas apa? Ha. Maka hu itu salah satu zikir nafasnya manusia. Ya. Jadi jika kita buat apa yang disebut oleh para ulama al-ismul a'zam, nama Allah yang agung,
Semua nama Allah yang agung itu terkumpul dalam nama Allah. Nama Allah itu kalau orang lagi udah sakaratul maut gak bisa baca nama Allah, gak bisa dia. Maka kita dengar nafasnya, dia baca apa? Di dalam ilmu zikir ini dibunyikan. Itu dibunyikan. Maka percaya atau tidak, membaca hu itu sama dengan baca la ilaha illallah. Tapi bukan pahalanya, maknanya. Karena hu itu adalah inti atau ujung daripada lafaz la ilaha illallah. Kalau orang udah nyampe di ujung, sampai dia balik gitu. Itu jawaban Imam Asyibli. Jawaban Imam Asyibli. Namun kita berdoa kalau kita wafat semoga dengan kalimat yang sempurna. La ilaha illallah. Habis itu mau pakai Allahu bebas ya. Yang penting ada syariatnya dulu. Nah, maka kita bagilah. La ilaha illallah ini zikir lisan. Ya. Ini lisan. Allah itu qalbu. Hu itu zikir apa? Mau dikasih nama? Ini zikir nafas. Zikir nafas. Coba baca la ilaha illallah kalau masuk WC makruh enggak? Makruh, bener. Kalau lagi sholat, kita baca apa masuknya? Allahu Akbar. Kenapa pakai Allah Akbar? Padahal afdhalu dzikri la ilaha illallah. Maka ini untungnya kalau orang tahu nafasnya. Maka dia bisa berzikir dengan nafasnya. Ya, jadi kita ini bisa berzikir tanpa menyebut. Itulah zikir hu. Ya. Oleh Al-Qutub Asy-Syahir Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, beliau mengajarkan zikir hu itu dengan tahan napas. Diambil, lidahnya dikunci, lalu kolbunya baca hu Allah. Gitu. Apakah itu bid'ah? Enggak. Bid'ah dari mana? Kul huwallahu ahad ada lafaz huwallah enggak? Coba lihat. Kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, huwallah ahad. Ini bisa dibagi satu. Ini zikir sendiri, ini sendiri, ahad sendiri. Ya, ini sudah 3 zikir udah. Ini digabung udah jadi 4. Digabung lagi. Huwallahu ahad udah jadi 5. Udah 5 macam zikir sudah. Jadi bagi ahli zikir, ahli rohani, lafaz begini itu emas semua. Dipretelin satu-satu juga bermakna. Saya punya seorang guru, zikirnya hu itu aja. Hu naik, hu turun, hu naik. Saya ketemu seseorang yang dia terkenal di dunia keartisan, ya, yang suka memberikan hiburan bagi kita, saya nggak usah sebut, itu zikirnya huwallah. Tadi udah 5 ya, itu dibalik. Allahu, udah 6. Hu ahad, udah 7. Tuh, banyak zikir tuh bisa. Jadi oleh ahli ilmu zikir, nggak ada di Quran itu yang dibuang. Satu huruf itu bermakna. Satu huruf bermakna. Dan satu huruf itu cahayanya, Masya Allah. Ya. Di antara huruf-huruf itu yang paling tinggi adalah huruf-huruf yang disebut dalam huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, itu paling tinggi itu. Oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad disebut dengan al-huruf an-nuraniyah, huruf-huruf cahaya. Huruf-huruf cahaya.
Dan disebutkan oleh beliau, dulu para sahabat Nabi, kalau mereka dagang, Abdurrahman bin Auf itu seorang kontraktor, juga seorang bisnis. Kalau bawa barang antar negara, dia tulislah semua huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim, semua ditulis. Lalu dia berdoa, ya Allah, berkah huruf-huruf cahaya ini, maka jagalah barang-barang kami. Dan itu gak ada barangnya yang terganggu, yang dirusak satupun. Gak ada perompak satupun. Apakah Al-Habib Abdullah Al-Haddad ngaco, halu? Kan enggak. Itu hakiki. Itu hakiki semua. Ya. Nah, kembali ke hijab. Ya. Apabila kita berzikir nih, merasakan satu getaran. Jangan merasa senang dulu. Getaran itu namanya hijab cahaya. Bisa nangis? Waktu talqin kemarin banyak yang nangis ya. Jangan senang dulu. Nanti dalam tangis itu ada syaitan yang dulu bertahun-tahun bisa nangis. Dia sudah tahu pengalaman kita di dalam kolbu. Makanya zikir tadi ada zikir lisan, ada zikir kolbu, ada zikir nafas. Semuanya harus diisi, kalau enggak syaitan masuk. Apa kata syaitan? Waduh, kamu nih suci sekali hatinya. Zikir kok bisa nangis? Ya. Kolbumu sangat bening. Pernah ngerasa gitu enggak? Terus pura-pura ngambil ini, gini, nah, biar kedengaran sama orang, biar kedengaran sama orang samping. Wah, samping saya orangnya nangis nih, hatinya tersentuh nih. Hati-hati, itu cahaya, tapi dalam cahaya itu ada hijab. Apa yang terasa saat itu? Merasa diri suci, itu namanya ujub. Maka Imam Ibnu Mubarak, saya pernah membahas ini di luar, mengatakan ada satu riwayat kata beliau, nangis itu ada 9 macam. Ada 9 macam tangisan. Semuanya ria kecuali satu. Tangis apa itu? Tangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nikah nangis, orang cerai nangis, lahir anak nangis, mati bapaknya nangis. Itu nangis biasa aja. Muhasabah bisa nangis, kejepit kakinya nangis. Apalagi putus cinta nangis, cintanya diterima nangis, banyak tangisan. Kata 9 itu bukan menunjukkan batasan, menunjukkan banyak. Tangisan itu banyak, tapi cuma satu tangis yang diterima Allah. Itu tangis karena takut kepada Allah. Nah, takut ini bisa didapat dengan menyebut namanya, mengenalnya. Nah, ada orang kayak kita ini mungkin yang hadir ini hatinya suci-suci lah ya, insya Allah ya, amin. Senang aja dibilang suci. Ya, ada orang dari kecil seakan-akan gak pernah maksiat, zikir, tapi gak pernah bisa nangis. Maka disitulah perlu ada hijab yang kedua, kegelapan. Ini kan cahaya, taat dari kecil, ilmu, nyantri, ikut majelis zikir. Ada orang gak bisa tersentuh. Dia sudah taat tapi dia bingung, kok sholatku gak ada rasa ya? Kok zikir, ikut pengajian, tapi kok masih gelisah. Orang-orang seperti ini, ketika melihat pas zikir, pas talqin, dia lihat samping kok nangis, depannya nangis, kirinya nangis. Kok dia nggak nangis? Di situ dia merasa sesuatu, apa yang salah dalam diriku? Berdoalah dia, ya Allah, kenapa hatiku keras sekali? Besok Allah jawab doanya. Allah takdirkan dia diuji dengan hijab kegelapan.
Kalau orang taat sekarang dia maksiat. Wah, keenakan maksiat. Tapi selesai maksiat, setan pergi, setan ngetawain dia kemudian sadar, ya Allah, saya barusan maksiat. Dia segera pulang, dia ambil sajadah, dia mandi tobat, dan dia kemudian sholat tobat. Baru saja takbir, matanya langsung meleleh. Tuh, dalam kegelapan ada cahaya. Sebagaimana dalam cahaya ada kegelapan. Maka nggak boleh putus asa kalau maksiat. Sebagaimana nggak boleh GR, sok suci kalau taat. Itu maknanya. Ini yang berkali-kali dikalamkan Imam Notoilah Sekandari ya. Maksiatun awrasat dhillan wa. Orang-orang yang maksiat lalu menghasilkan rasa hina wan kisaran ya, hatinya kayaknya remuk. Itu kadang-kadang lebih baik. Ini bukan nyuruh maksiat loh ya. Ini saya nggak nyuruh maksiat loh besok. Lebih baik kadang daripada taat tapi membuat istikbara. Orang sombong. Jadi terbayang tadi kalimat begini, hijab. Dalam hijab ini, dalam hijab cahaya itu ada hijab yang lain. Ada hijab lain, berlapis terus. Beginilah terus. Enggak ada habisnya. Jadi dalam cahaya itu ada gelap, dalam gelap itu ada cahaya. Selalu. Coba rasakan, sholat subuh besok pagi. Pulang, tetangga kita nggak sholat subuh. Dalam hati ngomong apa? Munafik. Nabi ngomong, sholat yang paling berat itu bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Sepertinya dia munafik. Antum sholat, tapi sholat yang bercahaya itu, di dalamnya ternyata ada kegelapan. Maka hati-hati. Ya, karomah, karomah itu gelapnya lebih dahsyat daripada taat biasa. Maka saya sering dengar orang ngomong, gak ada orang lebih sakti daripada saya. Itu saya sering dengar orang begitu. Berarti dia tertipu sama karomahnya. Dia lupa, karomah itu sendiri bahasa Arab. Itu artinya kemurahan Allah. Allah pemurah kepadanya, diberilah dia karomah. Kalau Allah nggak pemurah, nggak dikasih. Dia lupa dengan itu. Maka suatu kali ada seorang murid dahulu, dapat ijazah dari gurunya, kamu sholawat nih, ntar ketemu Nabi. Sholawatlah dia bertahun-tahun, nggak ketemu Nabi. Sampai dia kemudian hampir syak. Tapi dia ingat-ingat wajah gurunya, nggak jadi syak. Dia sholawat lagi. Ribuan udah gak pakai hitungan dia. Ngitungnya cuma sampai 1000. Kalau udah 1000 dia gak ngitung. Ketika suatu hari Jumat, mau berangkat Jumatan, si murid ini mau sholat duha, tertidur. Mau wiridan, mau salawat seribuan, tertidur. Di dalam tidurnya dia bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun tidur, ini cerita pendeknya. Dia bingung, lah saya sholawat selama ini, kok Nabi gak ketemu-ketemu? Giliran tertidur kok Nabi ketemu? Gimana tuh Pak? Dibukalah kitab Al-Hikam, ketemu di dalam Hikam. Ya, kenapa Allah memberikan warid? Itu namanya warid. Warid itu anugerah dari Allah. Bukan bersamaan wirid. Supaya seorang murid tidak merasa dia mendapatkan warid karena wiridnya. Ya, jadi ini jawaban bagi yang sudah beramal selama ini, yang ngamalin sholawat ini, sholawat itu. Pengen kaya baca waqiah ya. Kok nggak kaya-kaya? Kaya sih ya, kayak orang kaya, tapi bukan kaya. Kenapa?
Karena kita diberikan warid anugerah bukan karena wirid itu, tapi karena Allah memang ingin memberi. Kapan Allah ingin memberi? Di saat hamba sudah siap untuk menerima. Ya, di saat hamba sudah siap untuk menerima. Jadi kalau dapat wiridan, zikiran dari guru, dari mursyid, amalkan aja. Maka dulu kita punya password. Masih ingat nggak waktu talqin kita bacain ilahi anta maksudi. Hafal ya? Coba baca sama-sama. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau tujuan kami. Hanya ridhomu yang kami cari. Allah ridhonya apa? Ridhonya sekarang nggak dapat rasa, udah ridho aja. Kan Tuhan kita bukan rasa. Allah sekarang ridhonya, kita ini kemudian kalau zikir hambar, ridho aja. Bukan berarti guru kita nggak sakti. Kok nggak ada rasa ya? Bukan salah guru, bukan salah siapa. Emang Allah lagi nggak mau ngasih. Ya. Kita datang nih, misalnya nih ada yang datang bawa proposal ke Paman Birin. Udah 30 hari nggak dikasih-kasih. Itu berani nggak bentang Paman Birin? Paman, gue udah kasih proposal kok nggak dikasih-kasih juga? Kok nggak dibales? Berani nggak gitu? Sama makhluk nggak berani loh. Masa sama Allah berani? Dan berapa banyak orang ngomong sekarang, saya sudah doa sekian kali, kok Allah nggak kasih? Itu hijab. Jadi doa itu sendiri bisa jadi hijab. Di saat doa jadi hijab, apa kata Nabi SAW? Ya. Man syaghalahu, hadis qudsi, man syaghalahu dzikri am mas'alati. Siapa yang sibuk dengan mengingatku, berzikir kepadaku. An mas'alati, sehingga dia tidak sempat bermohon, meminta kepadaku. A'taituhu ma u'tiya bihis sa'ilin. Ma u'ti bihis sa'ilin. Aku akan berikan kepadanya apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Yang meminta belum tentu dikasih. Karena dia bentak-bentak Allah. Ya. Ada lagi yang ngomong, saya sudah sholat, saya sudah zikir, tapi kok gak dapat kerjaan juga. Loh apa urusannya? Ya. Dia sholat, zikir di atas sajadah. Kalau mau cari kerja, dia jalan di muka bumi Allah. Itu dua hal yang berbeda. Jangan disama-samain, apalagi yang lagi cari jodoh. Ya. Lagi nyari jodoh, duduk di atas sajadah gak cukup. Harus kemudian ngomong, bersilaturahim. Ya, para jombloan dan jomblowati. Selamat jomblo ya. Nah, hijab ini kita ambil satu tadi ya. Kita ambil nih hijab. Ini hijab zikir. Ini teman-teman, hijab yang sangat tebal sekali itu hijab zikir. Tebal sekali. Maka zikir itu banyak. Zikir itu sangat banyak. Tapi hijabnya hijab cahaya. Dulu waktu saya berkhalwat 40 hari, kami diuji oleh guru-guru kami, mursyid-mursyid kami. Jadi disuruh zikir malam hari, 12.000 kali sekian. Besok pagi, nah nanti dilihat ujiannya, besok pagi atau sore. Sore kita mau berbuka, nanti pada ngobrol. Waduh, hari ini saya ngantuk sekali. Kenapa? Malam tadi zikir 12.000 kali 7. Jadi hijab gak tuh? Dia zikir 12.000 kali 7, itu cahaya. Tapi dia sebut zikir itu jadi gelap, namanya ujub. Ada lagi satu lagi, wah ente banyak amat zikir begitu. Saya belum sampai 1.000, itu sudah fana. Padahal dia ketiduran. Ngorok. Ya. Tahu-tahu udah subuh. Ketiduran disebut fana. Tahu fana ya? Karam, tenggelam dalam nama Allah.
Enggak, dia enggak tenggelam kok, dia ketiduran kok. Wah, lu cemen, baru nggak nyampe. Saya 1000 aja udah hilang. Udah fana. Masa 7 kali 12.000 nggak fana-fana. Ada satu yang diam. Yang diam ini merasa, gue diam aja deh. Kata guru nggak boleh pamer. Ini yang paling benar. Dia merasa benar. Maka hari itu nggak ada yang lolos. Satu pun nggak ada yang lolos. Malam besok zikir lagi terus lah begitu. Adalah 10 hari. Saya nggak tahu saya lolos apa enggak tuh. Kenapa bisa begitu? Ternyata iblis yang dulu namanya Azazil itu ahli zikir. Dan saya udah sering membahas itu. Azazil berzikir berapa lama? 18.000 tahun. Ada yang pernah zikir selama itu? Kayaknya 18 menit sudah langsung fana. Ya, 18 menit zikir langsung hilang. Tahu-tahu sudah subuh. Ya, orang ketiduran disebut fana. Enggak, fana enggak begitu. Fana itu ada yang diingat sebelum fana. Getarannya dahsyat sekali. Ketika kalimah itu sangat berat, baru namanya fana, kayak pingsan. Karena kalimah itu berat. Dulu Sayyidina Musa minta, nah ini kisah yang sudah sering saya bacakan, minta supaya dikhususkan kalimah. Tapi Allah cuma kasih la ilaha illallah. Minta lagi, ya Allah khususkan dong. Apa kata Allah? Ya Musa, ini kalimah engkau timbang dengan langit dan bumi, lebih berat kalimah itu. Kolbu kita belum siap, masuk kalimah itu pingsan. Maka zikir itu jangan hanya dengan jantung, jangan hanya dengan otak, gak kuat. Itu yang membuat seseorang bisa hilang dalam zikir. Maka berzikirlah dengan kolbu sanggup menahan derasnya kalimat Allah. Ya. Jadi sekuat apapun kalimat Allah itu datang, dia akan sanggup. Tapi bergetar-getar. Nah, namanya ekstase kalau bahasa orang kampus. Kalau bahasa sini apa ya? Orang kalau zikir badannya gerak-gerak itu namanya apa? Tahu nggak namanya apa? Orang Banjar nyebutnya apa? Hah? Masbuk. Kirain masbuk sholat. Ya, bolehlah. Masbuk atau masbuk itu mungkin dari kalimat sabaqal mufarridun ya. Sabak. Kalau di Sumatera dulu di kampung saya kita nyebutnya jazab. Jazbah. Ketarik. Ketarik oleh kalimat itu. Ya bayangkan nih kalimah masuk ke bumi, hancur bumi. Maka dalam kacamata ma'rifatullah, jika ada longsor di suatu tempat, itu berarti Allah bertitah di bukit itu atau di tanah itu, maka dia jadi longsor. Pasti ada asbabnya. Itulah makna lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Ya, kalau diturunkan Quran ke gunung, hancur lebur dah. Ya. Jadi di kolbu kita ada nama Allah satu saja. Dan istiqomah nama ini ditahan di dalamnya sampai mati. Itu nama lebih berat dari langit dan bumi. Nah, tapi ada satu rahasia, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Yang ditimbang itu amal. Jadi nanti di akhirat ada namanya mizan. Apa arti mizan? Timbangan amal, ya, anggaplah ini timbangannya. Ini timbangan hanya menimbang amal. Kalau enggak amal dia enggak timbang. Maka apa saja amal kita ditimbang. Yang gak sanggup ditimbang oleh mizan ada. Kalimah Allah masih bisa ditimbang. Masih bisa ditimbang.
Ini yang disebutkan dalam hadis Imam Baihaqi. Ada orang bermaksiat sepanjang hidupnya, sebelum meninggal dia tobat di tangan seorang wali. Meninggal. Sebelum mati, dia tobat. Di tangan seorang wali ini mengajarkan nama Allah. Maka dia meninggal, di kolbunya cuma ada satu modal, yaitu lafaz Allah. Di riwayat Imam Tirmizi, la ilaha illallah. Jadi ini gabung, sama aja. Ditimbanglah semua amal buruknya, ditaruhlah di sini. Ternyata amal buruknya sepanjang hidupnya. Dicari amal baiknya nggak ada. Nyapa orang nggak, ada orang nyapa dia bilang, apa lo lihat? Ada orang bantu dia bilang, yang so-soan, gue juga bisa. Malah nyuruh, lebih dari itu, malah nyiksa orang dia. Nggak pernah baik ke pasangannya, nggak pernah baik ke anaknya, nggak pernah baik ke tetangganya. Semua orang dia sakiti. Tapi di hatinya gelisah, dia mengatakan, ini nggak benar cara hidup begini. Maka dia datang kepada seorang wali. Ya. Wali ini mengajarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah ditimbang, kira-kira kalau amal baiknya nih, ini kan baik nih, nggak ada isinya. Yang berat yang mana? Yang buruk. Ketika amal buruknya berat, malaikat azab sudah siap mengikat dia dengan ikatan dari api neraka. Ya, udah siap nih. Tahu-tahu Allah berfirman, wahai para malaikatku, tunggu. Buka dulu kolbunya, buka dulu dadanya, siapa tahu ada sesuatu di dalam dirinya. Dibukalah dadanya, ternyata jantungnya menyebut nama Allah. Itu yang dia pegang sampai sebelum mati. Kata Allah, ambil itu. Ambil itu jantung, pindahin ke timbangan. Lebih berat mana? Lebih berat nama Allah. Maka yang sudah ditalkin berapa bulan yang lalu, tolong diamalkan itu. Walaupun 40 kali ba'da sholat. Ya, habis sholat, diam sebentar, istighfar, baca Fatihah, tawasul yang kita mau, Nabi, Abah Guru Sekumpul, Syekh Saman, atau siapapun ya, yang jadi guru kita. Lalu kemudian kita zikir sebentar. Allah, Allah, 40 kali aja. Kalau lagi sibuk 7 kali. Tapi pelan-pelan, kita nggak cari angka di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini yang kita cari adalah kualitas. Nah, ada yang nggak bisa ditimbang. Itu nama Allah masih bisa ditimbang. Apa yang nggak bisa ditimbang? Ilmu mengenai Allah. Makanya di dalam Al-Quran kita sering baca habis maghrib. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi dengan ilmunya dan para malaikat serta orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu ini gak dapat ditimbang oleh mizan. Jadi yang ditimbang cuma amal. Ilmu tidak bisa ditimbang. Oleh karena itu, surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah olehmu sebelum mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah masih bisa ditimbang, tapi ilmunya gak bisa ditimbang. Ya. Ini yang jadi PR kita ke depan. Maka ilmu kita, jalan pulang kepada Allah adalah mengenal siapa Allah itu. Itulah jalan pulang. Ya, itulah jalan pulang. Dan saya merumuskan dengan izin Allah dan isyarat dari guru-guru yang kita sebut haikal ma'arif. Haikal ma'arif itu artinya haikal ma'rifat. Kata orang Banjar apa? Ilmu ketuhanan. Tapi ini nggak tinggi-tinggi amat ya. Ini yang tinggi cuma gayanya aja. Ya. Itu yang kita baca tadi. Haikal ma'rifat. Apa bacaannya? Ahad, Zatullah, Ahmad,
Ruhullah. Ini dia. Ya. Muhammad ini biasa yang dikenal itu Nurullah. Ini yang biasa dikenal. Tapi kemudian ini boleh diganti dengan Habibullah. Muhammad Nurullah inilah yang menjadi ilmu yang disebut Ma'rifat Nur Muhammad. Ma'rifat Nur Muhammad, ilmunya orang Banjar itu. Dari zaman Datu Kelampaian sampai sekarang, itu yang diolah terus, sampai sekarang. Barangkali itu rahasianya kenapa banyak orang namanya Nur di sini ya. Mungkin tafaulan namanya, ingin dapat keberkahan daripada Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 di belakangnya masih ada 1 lagi. Al-Mahdi Khalifatullah. Tapi 3 ini cukup. Nah, ini disebut dengan Haikal Ma'arif. Boleh saya sebut dengan GPS jalan pulang. Ya. GPS. Begitu tulisannya. Peta, map jalan pulang ini. Ahadatullah, Ahmad Ruhullah. Karena Al-Mahdinya belum muncul, nggak wajib dibaca. Tapi kalau nanti sudah muncul, karena sekarang sudah banyak yang ngaku jadi Al-Mahdi, benar nggak? Ya. Dan Al-Mahdi itu rumusnya 1, zuriat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa jadi dari Banjar nih ntar, ngaku-ngaku. Ya, bisa jadi dari Pontianak, bisa jadi dari Jawa, bisa jadi dari Hadramaut, bisa dari mana-mana nanti orang. Pakistan sudah ada yang ngaku, di Mesir sudah ada yang ngaku, di Maroko sudah ada yang ngaku, di Indonesia sudah ada yang ngaku, di mana-mana sudah ada yang ngaku. Nah kalau nggak mengerti Haikal Ma'rifat, kita nggak tahu yang mana sebenarnya petanya. Maka mencari Al-Mahdi bukan mencari fisiknya, hidungnya mancung, jidatnya lebar, seperti hadis Abu Daud. Itu nanti setelah islah baru ketahuan. Ada namanya islah. Al-Mahdinya dibenerin, berarti Al-Mahdinya sekarang lagi nggak bener. Kita nggak tahu di mana kan? Allah tutupin di mana, Allah rahasiakan di mana. Bisa jadi orang yang kita kenal selama ini, bisa jadi bukan. Yang penting zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis ini kayaknya banyak nih zuriat Nabi yang bakal ngaku nih. Wah hidung mancung nih ya. Jidat lebar, waduh. Tapi yang saya tahu para habaib itu takut. Ngaku Habib aja takut. Saya nggak pantas jadi Habib, malah gitu ngomongnya. Ini Habib yang asli, ngaku nggak pantas jadi Habib. Gimana ngaku jadi pantas jadi Al-Mahdi? Nah ini uraian ini teman-teman, sahabat-sahabat semua yang hadir ya. Malam ini jam 8 nih, jam 12, masih kuat? Serius? Beneran? Kalau ya kita buka pintu pertama hijabnya. Habis ini ada pintu pertamanya. Ini baru Haikal Ma'arifnya. Pintu pertama hijabnya, ini aja ya, oleh-oleh sebelum selesainya ya. Oleh-oleh itu sudah kita praktekkan waktu kita talqin. Jadi hijab apa saja. Jadi anggaplah kita akan menuju Allah. Maka banyak tangga-tangga di sini, jalannya macam-macam sini untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu gerbang pertamanya di sini itu bernama Taubah. Tapi bukan seperti yang kita bayangkan. Sofrullah, bukan itu. Taubah. Taubat. Itu pintu hijab pertama. Mau pulang kepada Allah, ini pintu hijab pertamanya. Taubat. Apa arti taubat? Selama ini kan orang bilang, kalau sudah tobat nggak boleh maksiat. Maksiat itu nggak boleh sebelum dan sesudah tobat. Itu salah itu kalau tadi itu. Kata kawan kita gimana? Kalau sudah tobat nggak boleh maksiat, berarti sebelum tobat boleh dong. Itu tipuan setan. Itu yang ngomong setan yang dipinjam lisan ustadz.
Ustadznya nggak nyadar, dia lagi dipinjam. Karena syaitan itu mengalir di seluruh tubuh kita. Di pembuluh darah, di lidah ini ada syaitan. Maka sebelum kita kajian, kita wajib berlindung kepada Allah, bertawasul kepada Rasulullah. Ini menurut saya loh ya. Maka kita diam dulu sebelum taklim, supaya nggak darah kita ini nggak diganggu oleh syaitan. Ya. Apa kata syaitan tadi? Lewat dai yang kesurupan setan. Nih maaf nih kalau ada yang kesurupan setan ya. Itu kesurupan begini lebih bahaya daripada kesurupan ngamuk-ngamuk. Karena kesurupan begini kita bacain ayat, dikeluarin dalil sama dia. Kalau yang kesurupan, tinggal diginin dikit selesai. Ya, bentar, paling lama 1 menit, 2 menit beres. Tapi kalau begini, bertahun-tahun dia bisa nggak beres. Apa kata dia? Kalau sudah tobat nggak boleh maksiat, keliru begitu. Maksiat itu nggak boleh sebelum tobat, saat tobat, dan setelah tobat nggak boleh. Paham ya? Terus kalau kita terjebak, itulah cerita. Kalau saya melakukan maksiat dengan tidak ada i'tikad bahwa itu halal, maka masih muslim. Itu yang kita tobatkan. Nah, maka at-taubah itu maknanya adalah an-nadam. Nadamun. Apa arti nadamun? Menyesal. Jadi menyesali sebelum nyawa berpisah dengan badan. Itu yang disebut nadam. Maka aslut taubah an-nadamu. Mengaku kepada Allah bahwa kita sudah salah jalan. Nah, ini yang paling penting. Nadam itu menyesal. Besok terjadi lagi, itu urusan besok. Kan kita nggak tahu masa depan kita. Ada yang tahu besok taat atau maksiat? Ada nggak? Itu kan bagian dari ilmu gaib. Jangan kemudian berbicara yang gaib. Kita nggak tahu kalau Allah nggak kasih tahu. Mungkin nggak besok orang yang tobat malam ini maksiat lagi? Mungkin nggak? Ini kata kuncinya mungkin. Sebagaimana dia mungkin tetap taat. Benar nggak? Kemungkinannya sama. Maka Allah berikan di dalam diri orang ini namanya kasab. Usaha untuk memilih. Ini yang kita pertanggungjawabkan nanti. Nah, tobat itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan tobat ya. Tobat apa sambal. Bukan, nggak masuk tuh tobatnya Banjar tuh. Ya. Tobat pertama apa tobat pertama? Kita kalau bagian tobat pasti dari dosa yang zahir, benar ya? Dari mabuk, zina, korupsi, mata jelalatan. Ya enggak? Cuma gitu doang. Emang gitu doang? Terus Nabi kenapa masih tobat? 100 kali, 70 kali. Apa Nabi jelalatan matanya? Apa Nabi korupsi? Kan enggak. Terus Nabi tobat dari apa? Berarti ada yang ditaubatkan Rasulullah, bukan dosa yang zahir. Nah, maka tobat yang pertama kita boleh sebut taubatul awam atau tobat zahir. Ini awam. Tobatnya dari dosa yang zahir. Orang awam mengira kalau sudah tobat di bab ini sudah selesai, sudah suci. Maka jangan heran banyak orang awam ini sok suci. Banyak orang awam berani bentak kiai. Nanti di akhir zaman ini sudah mulai-mulai orang awam bentak kiai. Antum akan lihat gak lama lagi guru-guru kita, mu'alim kita, kiai kita, habaib kita nanti dibentak oleh mereka. Cuma karena beda politik, beda torikot, beda mazhab, beda faham, nanti dibentak. Bentaknya gak tanggung-tanggung, pakai takbir, soleh bener kan? Allahu Akbar, lah yang ditakbirin kiai ahli wirid. Ya. Yang ditakbirkan seorang kiai yang di kolbunya Allah sudah maha besar. Ya mantul lah nama Allah itu.
Imam Asy-Syahrastani mengatakan, kelompok teroris atau khawarij, mereka itu merasa sudah suci zahirnya. Mereka menjaga diri daripada dosa-dosa yang zahir ini. Tapi mereka tidak menjaga dirinya dari dosa yang batin. Maka ada tobatnya khawas. Tobatnya khawas dari dosa yang batin. Batin ini kita sebut bukan kolbu ya, nafsiyah. Nafsiyah ini saya sudah sering jelaskan, masih ingat gak? Karakter diri. Ada diri yang cenderung kepada kebinatangan ternak, maka sifat nafsiyah yang muncul serakah. Bahasa kitanya tamak, bener? Ya. Itu bahasa kita apa bahasa Arab tuh? Tamak. Tomak, ya. Apalagi syahwat. Nah, itu nafsiyah, bagian-bagian kebinatangan ternak. Siang tadi kita puasa, apa yang kemudian sedang dididik di situ? Itu emosi. Ya. Jadi dosa daripada emosi. Nah, ini yang kemudian lagi coba dibenerin. Hari ini masih emosi nggak? Ada komentar orang di Facebook, di WA, emosi nggak? Wah, masih belum lolos tuh. Ya, nggak, jangan balas. Kata Nabi, jika ada orang mencacimu, syatamahu, au qatalahu, falyakul inni shaib. Ada orang nyerang kamu, ngata-ngatain kamu, tolong katakan, saya sedang shaib. Apa arti shaib? Sedang menahan ini semua. Ini emosi. Nah, ini namanya sifat buas. Emosi, prasangka. Coba, siang tadi, walaupun puasa, pernah berprasangka nggak sama orang di depan kita lagi naik motor, naik mobil? Pernah ada? Tuh, udah rusak puasanya udah. Nggak diangkat, serius, nggak diangkat sama sekali. Kan puasa mau naik nih, tanpa hijab kepada Allah. Puasa itu nggak ada hijabnya. Nah, ketika ini terjadi, ini menjadi hijab. Inilah hijab serakah, syahwat, emosi, prasangka. Nah, ini hijab kegelapan. Ada hijab cahayanya di sini. Nah, hijab cahayanya gimana? Puasa nih. Teman kita di kantor nggak puasa. Kita bilang, ahli neraka kau. Padahal kan kita bisa berbaik sangka. Kamu sakit gula ya? Kan bisa begitu. Atau sakit gila. Ya. Kan bisa begitu kan? Bisa begitu. Jadi bisa dibalik. Kenapa kita nggak membaliknya? Yang paling berat, kalau yang berbuka itu orang yang dianggap wali. Pernah nggak ketemu wali buka puasa siang hari? Saya ketemu Pak. Itu saya sempat ragu sama dia tuh. Ini beneran wali nggak sih? Ya. Tapi ternyata teringat ada satu kalam yang dinukil Imam Sya'rani, dinisbatkan ke Abu Hanifah. Tapi saya yakin ini bukan kalam Abu Hanifah. Kalau ada seorang muslim atau seorang wali, seorang mukmin berkata sesuatu, melakukan sesuatu, harus kita takwil. Maksudnya kita husnuzon kepadanya dengan 70 makna alternatif. Jadi kalau kita ngelihat, ya, misalnya nih, lagi puasa, terus teman kita jalan sama seorang perempuan. Yang menurut kita, mungkin waktu dia nikah kita gak diundang. Selingkuhan baru nih. Kita lagi puasa ya. Itu dulu, sekarang prasangka itu yang paling gawat adanya di dunia sosial, media, sosmed. Ada orang-orang atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, lalu membicarakan orang lain dan dia mengatakan, ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar.
Dia nggak sadar, dia sedang mengotori jiwanya dengan nyebut-nyebut kesalahan orang. Belum tentu orang itu salah. Ini mesti diingatkan, umat harus diingatkan. Ada yang begitu nggak? Namanya tahdzir, mewarning. Udah jadi panitia kebenaran dia. Ya. Jadi yang dia tahzir berarti sesat. Kalau dia enggak, ya, lupa sama diri sendiri. Ya. Itu terjadi bukan di orang awam, pada ulama. Hati-hati. Di kalangan ulama itu terjadi. Atas nama membela kebenaran, dia kemudian melakukan kebatilan. Dan dianggap kebatilan itu boleh. Dianggap kebatilan yang dia katakan itu, ya, itu sebagai nasihat. Itu cahaya, ingin amar ma'ruf nahi mungkar, cahaya enggak? Tapi di dalamnya ada kebatilan. Kalau nggak belajar ilmu tentang hijab, nggak bisa memahami itu dengan baik. Nggak dibimbing sama guru. Maka bimbingan mursyid itu nggak boleh berhenti. Sampai sekarang walaupun saya sudah diijazahi irsyad, saya masih punya mursyid dan mursyid saya banyak. Kita ditegur bagian ini, ditegur bagian, dan itu indah sekali ketika ada yang mengingatkan. Harus dibimbing rohani kita. Ya, jadi jangan berhenti punya mursyid ya. Jangan berhenti sama sekali. Mesti punya pembimbing rohani. Kalau berhenti, ya nanti akan ada rasa-rasa itu muncul. Maka taubatnya Khawas bukan saja dari kegelapan, ya, tapi juga dari cahaya. Lalu ada Khawasul Khawas. Inilah taubatnya Rasulullah. Inilah taubatnya para wali-wali Allah. Khawasul Khawas. Taubat dari apa mereka? Di sini udah nggak ada nafsiyah, ya, sudah tidak ada nafsiyah, ya. Ini udah nggak ada nih. Di bagian Khawas ini sudah tidak ada kecenderungan kepada nafsu, udah nggak ada. Bukan berarti mereka tidak ada nafsu, enggak. Nafsunya itu sudah tunduk. Di sana cuma ada qalbu ruh. Jadi para Khawasul Khawas ini qalbu ruh. Dua itu aja, dan sudah nggak ada di situ sisi-sisi kebinatangannya, sudah nggak ada. Tapi dari qalbu ke ruh, wah ini ada fuad, ya. Ada di situ lub, ada di situ sir. Ini hijab ke sininya sudah 70.000, di sini 70.000. Ya kalau dikali-kaliin semua jadi jutaan jadinya. Ya. Maka seorang wali-wali besar itu tidak mungkin mereka kalau nggak dibantu oleh Allah, tidak dapat syafaat Rasulullah, tidak bersanad kepada guru-guru wali Allah, nggak mungkin bisa menembus ini. Kita mikirin satu aja udah berat, Pak. Ulama kita mengatakan la yalidu minal wali illa wali. Maka jika ada seorang wali, kalau dia punya murid, pasti muridnya jadi wali. Pasti jadi wali. Gurunya wali syaitan, muridnya jadi wali syaitan. Berarti jangan senang dulu tadi ya. Wali apa dulu nih? Gurunya waliullah, muridnya waliullah. Kalau perkataannya Imam Sya'rani lebih dahsyat. La yalidu minal kalb ilal kalb. Gak lahir dari anjing kecuali anjing, gak lahir dari ayam kecuali ayam, gak lahir dari ular kecuali ular, gak lahir dari seorang wali kecuali wali. Itu kata-kata kasar dari beliau ketika beliau sudah gregetan dengan orang-orang yang sok-sok wali. Kita ini gak pantas lah dengan makomat itu. Kecuali Allah kasih dan Rasulullah beri syafaat. Semoga Allah kasih dan Rasulullah diizinkan beri syafaat untuk kita semua. Ya.
Ini aminnya kayaknya amin udah mau selesai ini ya. Iya. Gimana? Udah? Cukup? Gimana Pak? Udah ngantuk belum? Ini tambah panas ini kalau diterusin. Sahur. Dalam hati jerit. Jangan jerit-jerit lah dalam hati ya. Lalu Nabi ketika istighfar 70 kali, itu istighfar apa? Level 2, istighfar dari kegelapan dan cahaya, benar? Lalu Nabi itu cahaya bukan? Nabi itu cahaya, beristighfar. Inilah yang disebut nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Nabi itu cahaya. Lalu beliau mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya ada ghain di dalam kolbuku. Apa arti ghain? Ghain itu adalah lapisan hijab-hijab cahaya. Kalau Nabi nggak ada ghainnya, maka beliau bisa mabuk terus, mabuk dalam ma'rifatullah. Nggak bisa beliau ngurusin umat. Nggak bisa beliau kemudian menjadi imam sholat, karena kalau jadi imam, sholatnya bisa panjang. Ya, kita duluan kabur kali ya. Jadi Nabi kalau nggak ada ghain ini di kolbunya, Masya Allah. Itu sahabat-sahabat nggak ada yang sanggup bersama Rasulullah SAW. Maka Nabi mengistighfarkan itu. Astaghfirullah. Inilah yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah. Silakan ini diamalkan nanti ya. Mungkin sudah pernah dijelaskan dulu oleh Abah Guru sekumpul. Astaghfirullah fi istighfari. Coba baca. Astaghfirullah fi istighfari. Kalau digabung, astaghfirullah fi istighfari. Ya Allah, ampuni aku dalam permohonan ampunku. Ampunkan aku dalam istighfarku. Ampunkan aku di dalam permohonan ampunku yang tidak sungguh-sungguh. Ampunkan aku dari istighfar yang masih ada hijab di dalamnya. Ini kalam yang beliau sampaikan. Rabi'atul Adawiyah. Ya. Nah, inilah kemudian yang Rasulullah SAW katakan. Rasulullah SAW mengatakan, Inni la astaghfirullah sab'ina marrah. Aku beristighfar setiap hari 70 kali. 70 itu bukan berarti 70, bisa jadi banyak, namanya litakthir. Ya. Siapa yang tidak memulai jalan pulangnya kepada Allah dengan istighfar ini, maka dia tidak akan pernah berjalan dalam jalan-jalan thariqah, maka mau sampai kapan dia akan wusul kepada hakikah. Jadi mulailah menyadari diri, menyesali diri, mengakui kesalahan diri, datang sehina-hinanya kepada Allah, baru bisa zikir.